bencana, kesusahan, kesulitan adalah tempat di mana manusia kembali berpikir ulang tentang apa yang dilakukan selama ini. Saat ini, kalau kita melihat keadaan kondisi negara kita, kalau kita mengamati, mencermati apa yang disampaikan dalam pidato Presiden kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, tampaknya baik-baik saja. Pengangguran katanya berkurang, kondisi keadaan ekonomi jauh lebih baik, sederet prestasi diutarakan. Namun kenyataannya apa yang dirasakan oleh masyarakat? Apakah kondisi ini memang menggambarkan apa yang disampaikan oleh Presiden kita? Mungkin iya, di beberapa sektor ada keberhasilan. Kita tidak lagi menjadi pengimpor beras, tetapi kita sudah swasembada, bisa memberi makan sendiri pada bangsanya. Berlimpah ruah hasil panenan itu. Bahkan negara Malaysia, negara-negara tetangga menginginkan kita menjual beras kita. Namun, apakah hanya ini yang menjadi tolok ukurnya? Saya membaca banyak keluhan yang terjadi di pusat-pusat perbelanjaan, di mal-mal. Katanya saat sekarang banyak sekali yang namanya rojali. Apa itu kuasun rojali? Nggak tahu apa itu. Lihat-lihat doang lah. Lihat-lihat doang tetapi tidak belanja. Saya kemarin kesempatan juga jalan-jalan di mal di Jakarta Barat yang dulu sangat terkenal. Tapi sebagian sudah ditutup pakai triplek putih alias tutup. Banyak usaha-usaha yang tutup. Saya suka tanya pada Ko Asun gimana tokonya, banyak pembeli enggak? Sepi. Lalu di berbagai daerah keluhan juga sama. Susah mencari pekerjaan, sulit mendapatkan penghasilan. Tentu ada sesuatu yang salah. Ini tidak baik-baik saja. Dalam kehidupan masyarakat Filistin, rupanya waktu itu keadaan juga tidak baik-baik saja. Orang-orang punya penyakit, banyak benjolan-benjolan. Hasil panen tidak memuaskan. Mengapa? Karena hama-hama tikus itu luar biasa. Sebelum dipanen, gandum-gandum itu sudah habis duluan diserang oleh tikus. Orang-orangnya berpenyakitan, kesulitan bahan makanan. Lalu mereka, para pembesar Filistin ini berpikir, apa yang salah dengan negeri ini, dengan tempat tinggal kami?
tentu ada sesuatu yang harus dibenahi. Raja ini memanggil, di situ disebutkan para imamnya, para penenungnya. Berarti ini bukan yang menyembah Allah Israel. Mereka memanggil pimpinan-pimpinan agama, ulama-ulama mereka, bertanya, menanyakan, apa yang terjadi dengan bangsanya ini? Ini sesuatu yang buat saya luar biasa. Raja yang tidak mengenal Allahnya Israel, raja yang menjalankan kekuasaannya, mungkin orang akan melihat dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Tapi suatu saat ketika ada kondisi negara yang tidak baik-baik saja, raja ini memanggil para ulamanya, pemimpin agamanya, lalu bertanya di pihak lain, bisakah kalau para pemimpin agama tidak punya integritas, tidak bisa dipercaya ucapannya, bisakah dijadikan tempat penguasa bertanya? Menurut saya kan tidak mungkin. Kalau para pemimpin agama tidak menjaga jarak, lalu menikmati kekuasaannya bersama dengan penguasa, bagaimana penguasa itu bertanya? Bagaimana punya wibawa? Para imam ketika ditanya, ini ada tabut Tuhan yang dirampas dari orang-orang Israel, dari umat Tuhan. Bayangkan ya, tabut itu isinya itu 2 loh batu, bertuliskan 10 hukum Tuhan, Taurat itu. Buat umat Israel, tabut ini adalah lambang, simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka dipimpin oleh Tuhan melalui kehadiran tabut itu. Sehingga apapun yang dihadapi oleh bangsa itu bisa dihadapi. Bisa dihadapi bersama-sama dengan Tuhan karena Tuhan hadir bersama dengan mereka. Orang Filistin mengambil tabut itu, pikirnya juga bahwa ketika ada tabut itu, maka akan memberikan kemenangan, akan memberikan kemakmuran, akan memberikan kesejahteraan bagi bangsa itu. Tapi mereka tidak memperlakukan tabut itu seperti umat Tuhan. Hanya dipajang sebagai jimat, seperti jimat atau pusaka saja. Tidak dipahami, oh iya, ketika ada tabut ini, ada Taurat Tuhan, ada Allah yang hadir, maka aku harus menguduskannya dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Pikirnya hanya jimat saja. Akibatnya yang terjadi apa dengan bangsa itu? Bukan berkat, tetapi kutukan. Bukan berkat, tetapi malah petaka.
penduduknya benjol-benjol, penyakitan, hama tikus merajalela luar biasa. Bukannya kemakmuran, bukannya panen besar yang didapat, tetapi ludes semuanya. Para imam ahli tenung ini mengatakan kepada Raja Filistin, kembalikan tabut ini bukan untuk kita, kembalikan kepada orang-orang Israel. Dan ketika kamu mengembalikannya, jangan dengan tangan kosong, tapi buatlah seperti benjolan-benjolan penyakit itu dari emas, dan buatlah tikus-tikusan seperti tikus juga dari emas untuk dipersembahkan. Saya belajar dari sini tentang apa? Tentang penyalahgunaan keyakinan. Tentang penyalahgunaan memakai nama Tuhan. Tabut buat orang Israel karena mereka menguduskannya, menaruh hormat, melakukan perintah yang tercatat di dalamnya, maka mendatangkan kemenangan, kemakmuran. Tapi ketika hanya dipakai simbol saja, maka yang terjadi adalah malapetaka. Agama ketika hanya dipakai untuk menutup kebobrokan moral, korupsi, keserakahan, penindasan, ditutupi dengan katanya ibadah, kemeriahan, seolah-olah menampakkan ini bangsa yang agamis. Sehingga di Indonesia itu kan tidak boleh ada orang-orang yang disebut ateis. Ini bangsa yang religius, bangsa yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tempat-tempat ibadah dibangun dengan luar biasa megah besar. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi justru Indonesia terkenal dengan para koruptornya. Kalau indeksnya kita baca mengerikan. Salah satu negara yang terkorup di dunia. Katanya mengenal Pancasila baik sekali. Ketika saya belajar waktu SD, SMP, SMA, maka ada penataran P4 36 butir pelaksanaan pedoman, pelaksanaan penghayatan Pancasila. Sedemikian rupa kita diajarkan untuk berperi kemanusiaan, untuk toleran, untuk berbagi, untuk berkeadilan. Nyatanya persekusi, pemberangusan orang-orang yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka yang mayoritas masih tetap berjalan. Ini ditutup rapat, katanya religius, katanya Pancasilais. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Memakai istilah-istilah kesalehan, istilah-istilah agama untuk menutupi borok ini. Maka yang terjadi apa? Seperti Filistin. Bukan kemakmuran, tetapi penderitaan, kesulitan, ketidakadilan. Para imam ini kembalikan saja di sana. Dengan memberikan korban penebus hak.
Artinya pengakuan bahwa mereka bersalah selama ini. Tabut itu dikembalikan dan para imam mengatakan ini jalannya ke Bet Shemesh. Kalau saja lembu yang membawa itu berbelok tidak ke Bet Shemesh, maka jangan-jangan kebetulan saja ini penderitaan, sakit penyakit, gagal panen, dan malapetaka itu bukan sebuah hukuman Tuhan. Tapi kalau lembu itu berjalan lurus ke Bet Shemesh, itu berarti benar bahwa ini adalah teguran dari Tuhan. Mereka semua mendandani sepasang lembu ini dengan kuk untuk menarik pedati. Diisi dengan tabut itu, lalu di dalamnya, di sampingnya diberikan emas yang berupa benjolan-benjolan seperti penyakit itu dan tikus-tikusan yang menyerang mereka. Lalu biarkan lembu itu membawa sendiri, seolah-olah tabut itulah yang mengendalikan. Benar, ternyata tabut itu tidak berbelok ke kiri, ke kanan. Lembu itu membawa tabut lurus. Dan umat Israel menyambut dengan sukacita kedatangan dari tabut perjanjian itu. Artinya apa ini? Ini benar teguran dari Tuhan. Jadi belajar dari kisah ini, kalau bangsa kita ingin makmur, harusnya setiap orang punya integritas. Satunya kata dengan perbuatan. Satunya keyakinan iman dengan apa yang diperagakan, dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Maka itu akan mendatangkan berkah. Tabut sampai di Bet Shemesh, mereka sedang memanen. Israel memanen gandum-gandumnya. Mereka bersuka cita. Tidak inginkah kita semua juga bersuka cita? Sebagai bangsa yang besok kita merayakan kemerdekaan, makanya harus belajar dari kitab suci ini, tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi dipraktekkan dengan sungguh-sungguh dalam hidup sehari-hari. Lalu jangan sampai kita juga sebagai rakyat kecil, rakyat jelata, itu kan urusan pemerintah, itu kan urusan para pemimpin agama. Tidak demikian. Mulailah dari kehidupan kita. Sebuah bangsa berdiri itu awalnya dari mana? Dari setiap pribadi, individu, dari setiap keluarga, dari setiap lingkungan. Anda dan saya melakukan sesuatu yang baik. Keluarga kita melakukan sesuatu yang baik. Punya integritas. Apa yang diyakini sebagai yang kita percaya dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, lingkungan akan terbangun. Lingkungan terbangun, maka situasi juga akan menjadi baik. Dan negara akan menjadi lebih baik. Para pemimpin bangsa kita berasal dari mana? Dari rakyat juga. Kalau rakyatnya baik, maka penguasanya juga akan baik. Nah, biarlah kita belajar dari sini bahwa menyambut kehadiran Tuhan bukan semata-mata hanya simbol saja sebagai jimat, seperti pusaka saja, tapi harus punya pengaruh, harus dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah boleh mengingatkan kami kembali, khususnya sebagai bangsa Indonesia ini, yang esok hari kami akan memperingati kemerdekaan. Tuhan yang akan menolong supaya kami, setiap individu, anak bangsa ini, boleh melakukan apa yang terbaik, apa yang kami yakini sebagai yang benar
dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.